Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'du. Para mustami'in, mustami'at Al-Fusa TV Studio, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan juga iman Islam, sehingga kita semua bisa menghadiri dalam suatu pertemuan, yakni mengaji bersama di Pondok Pesantren Al-Fusa Studio. Langsung saja, di sini saya akan membawakan kitab berjudul Manaqib A'immatul Arba'ah, yang mana di dalamnya menjelaskan biografi tentang ulama mazhab yang jumlahnya ada 4. Perlu diketahui bahwa mazhab-mazhab yang boleh kita ikuti hanya 4 saja, sehingga selain 4 mazhab ini kita tidak boleh mengikutinya, walaupun itu sekelas sahabat, tidak boleh kita mengikutinya. Kenapa? Yang harus diikuti adalah 4 mazhab, karena keempat mazhab ini adalah mazhab yang mudawam, yakni mazhab-mazhab yang sudah terbukukan dan juga sudah terjamin kevalidannya. 4 mazhab ini adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga yang terakhir adalah Imam Hambali. Di sini yang pertama yang saya jelaskan adalah biografi tentang kehidupan ataupun riwayat hidupnya beliau, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Suto. Beliau merupakan ulama ahli Kufah. Bahkan beliau dikatakan adalah ulama yang ahli fikih, ulama yang ahli dalam bidang fikih. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada dari golongan orang-orang ahli Kufah yang kealimannya itu sama seperti hanya kealimannya Abu Hanifah. Abu Hanifah beliau lahir pada tahun 80 Hijriah sampai 150 Hijriah, dan beliau umurnya 70 tahun. Kemudian beliau juga, menurut Abu Yusuf, beliau mengatakan karena Abu Hanifah Rabi'atu minar rijali laisa bil qasir wala bitawil. Abu Hanifah adalah seseorang yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Beliau adalah orang yang sangat tampan. Beliau adalah seorang yang sangat bagus suaranya. Beliau juga adalah orang yang selalu berparas, menjaga parasnya. Bahkan beliau pun kehidupannya bukan dakwah saja, melainkan beliau juga ikhtiar dengan berjualan, yakni jualan baju
seperti hanya sutra dan sebagainya. Kata Imam Abu Yusuf, beliau mengatakan, wa kana ahsanun nas mantiqan wa ahlahum nahmatan wa anbihuhum ala ma yuridu. Kata Abu Yusuf mengatakan bahwa beliau itu bukan hanya ahli fikih saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Kata beliau, Imam Syafi'i, semua manusia pasti membutuhkan ilmu fikih, dan ilmu fikih itu harus didapat oleh Imam Abu Hanifah. Namun kata beliau Abu Yusuf, Abu Hanifah bukan hanya sekedar alim dalam bidang fikih, namun beliau juga alim dalam ilmu mantiknya, sehingga beliau itu sangat jeli dalam pemikirannya, sangat bagus dalam mengedepankan pemikirannya. Pernah suatu hari dikisahkan pada masa itu adalah masa di mana kaumnya itu kebanyakan adalah kaum Mu'tazilah, atau bisa dikatakan adalah kaum ateis, kaum yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Suatu hari kaum ateis itu mendatangi suatu majelis, dan ateis tersebut langsung bertanya pada jamaah yang ada di majelis itu, wahai jamaah, kata kaum ateis, wahai jamaah, saya ingin bertanya 3 pertanyaan. Kalau seandainya 3 pertanyaan ini, saya ingin bertanya 3 pertanyaan, dan pertanyaan ini kata kaum ateis harus dijawab dengan akal, dengan logika, tidak boleh dengan dalil, karena dalil itu hanya dipercaya bagi pengikutnya saja, sehingga saya tidak butuh dalil, melainkan harus dijawab dengan akal. Lantas pada waktu itu jamaah yang ada di majelis itu tidak ada yang bisa bertanya, tidak ada yang bisa menjawabnya. Akhirnya tiba-tiba ada seorang pemuda berdiri. Lantas orang tadi berdiri, orang pemuda itu langsung berdiri dan silakan mau bertanya apa, kata Mu'tazilah tadi, kata pemuda tadi. Kemudian orang ateis tadi bertanya, wahai jamaah, saya bertanya yang pertama, siapa yang menciptakan Allah? Bukankah semua yang ada di dunia ini ada karena ada yang menciptakan? Bagaimana mungkin Allah ada tanpa ada yang menciptakannya? Itu pertanyaan yang pertama, dan pertanyaan itu harus dijawab dengan akal, tidak boleh dengan dalil. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya, kata orang ateis tersebut, bagaimana caranya seseorang makan dan minum tanpa buang air, tanpa buang hajat? Bukankah itu adalah janji Allah ketika di dalam surga? Hal itu harus dijawab dengan akal, tidak boleh dengan dalil, kata orang ateis tadi. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang terakhir, kalau memang setan itu terbuat dari api, lalu bagaimana Allah menyiksanya ketika di dalam surga? Padahal menyiksanya di dalam neraka, padahal neraka adalah api. Akhirnya pemuda itu menjawab kepada kaum ateis tadi, wahai kaum ateis, kata si pemuda tadi, apakah kamu tahu dari angka berapakah
angka 1 berasal. Sebagaimana angka 2 adalah 1 ditambah 1 atau 4 adalah 2 ditambah 2. Akhirnya pada waktu itu orang ateis diam saja. Kalau memang Anda mengerti, Anda tahu bahwa angka 1 adalah bilangan tunggal dan angka 1 adalah suatu angka yang bisa menciptakan angka lain dan tidak bisa diciptakan dari angka apapun, lantas apa kesulitan Anda untuk memahami Allah itu adalah Maha Tunggal, Maha Pencipta dan tidak bisa diciptakan? Akhirnya jawaban yang dijawab oleh pemuda itu diterima oleh kaum ateis karena sesuai logika. Kemudian yang kedua, orang pemuda itu bertanya kepada ateis, "Wahai ateis, saya mau bertanya, apakah ketika kita di dalam kandungan seorang ibu, kita itu makan atau apakah kita minum?" Kemudian dilanjutkan, kalau kita memang di dalam kandungan kita itu makan ataupun minum, lalu bagaimana kita buang air dalam perutnya seorang ibu? Kata pemuda tadi, kalau memang dulu Anda percaya, itu ditanyakan kepada orang ateis, kalau memang dulu Anda percaya bahwa ketika kita berada di dalam kandungan, kita itu makan dan minum dan kita tidak buang hajat dalam perutnya seorang ibu, lalu apa kesulitan Anda ketika kita di dalam surga, kita makan dan minum tanpa buang hajat? Kemudian pertanyaan itu dibenarkan oleh kaum ateis karena sesuai dengan akal. Kemudian yang ketiga, jawaban yang ketiga, Abu Hanifah seketika itu menampar pada waktu itu, menampar keras kaum ateis tadi, ditampar, jepret, sehingga kaum ateis tadi sangat marah dan merasakan kesakitan. Lantas pemuda itu menjawab, "Wahai kaum ateis, tangan ini adalah tangan yang dibalut dengan kulit dan tangan ini juga terbuat dari tanah. Pipi Anda terbalut dengan kulit dan terbuat dari tanah juga. Lalu keduanya ini adalah sama-sama terbuat dari kulit dan tanah. Lantas bagaimana bisa Anda merasakan kesakitan? Padahal keduanya sama-sama terbuat dari tanah dan juga kulit." Begitupun setan dan api, walaupun keduanya sama-sama terbuat dari api, pasti akan merasakan kesakitan. Nah, disitulah kita bisa mengambil kisahnya bahwa Abu Hanifah bukan hanya seorang ahli fikih saja, beliau juga ahli dalam bidang ilmu mantek. Dia bisa menjawab dengan secara logika pun beliau bisa. Bahkan beliau dikatakan adalah orang yang mengatasi masalah bukan dengan kekerasan saja, melainkan dengan cara halus, dengan cara pemikiran beliau, sehingga ketika ada orang yang mencela terhadap agamanya, beliau bukan hanya bertindak, beliau tidak bertindak senonoh dalam menghadapinya, melainkan beliau selalu mengedepankan akalnya. Mungkin begitulah kisah sedikit tentang betapa mulianya beliau Abu Hanifah. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.